Apakah setiap amal harus disembunyikan? Harus dirahasiakan? Jawabannya, amal itu sembunyi atau tidak dibagi menjadi tiga. Ada amal yang memang harus ditampakkan, tidak bisa tidak. Di antaranya adalah amalan menjadi imam sholat, amalan menjadi seorang muadzin. Kalau seandainya tidak ditampakkan, malah justru jauh dari tujuan amalan tersebut. Ada amalan yang bisa disembunyikan dan sudah selayaknya demikian, seperti membaca Al-Quran di dalam sholat zuhur, di dalam sholat asar, dan di dalam sholat-sholat rawatib. Kalau dikeraskan, malah justru tidak sesuai dengan sunnahnya. Yang ketiga, ada amalan yang bisa ditampakkan dan ada yang bisa disembunyikan. Maka lebih baik mana, disembunyikan atau ditampakkan? Jawabannya, melihat-lihat keadaan. Ada amalan yang bisa disembunyikan, tapi kala itu lebih baik ditampakkan. Semisal seseorang yang kurang mampu menampakkan jumlah sedekahnya karena dia tinggal di lingkungan yang mampu, tapi orang-orang mampu pelit untuk mengeluarkan hartanya. Dia berkata kepada pembangun masjid, tulis saja namaku tidak apa, aku hanya pedagang bakso, aku hanya pedagang bubur, aku sumbang 10 juta karena tujuanku supaya orang-orang kaya di sini yang mereka uangnya sangat banyak tidak hanya menyumbang 50 ribu, 10 ribu. Dalam rangka dakwah, dalam rangka mengajak orang lain supaya orang lain mengikuti kebaikan, karena ada hal yang menuntut untuk itu, maka bisa jadi ada amal yang bisa disembunyikan tapi lebih utama untuk ditampakkan. Ada amal yang sebenarnya bisa disembunyikan dan lebih baik memang disembunyikan. Di antaranya adalah sholat qobliyah atau ba'diyah. Seorang Rabi' bin Khuthaib, salah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud, beliau jarang sekali sholat di masjid kampungnya untuk sholat qobliyah dan ba'diyah. Dia jauh lebih banyak untuk sholat di rumahnya, karena dia mengetahui Nabi SAW menyebutkan sholat sunnah di hadapan manusia dibandingkan dengan sholat sunnah di kesendirian, itu perbandingannya seperti sholat sunnah dibandingkan sholat wajib. Sholat sunnah di kesendirian lebih utama 25 atau 27 kali lipat ketimbang sholat sunnah yang dikerjakan di hadapan manusia. Maka dia lebih banyak melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah di dalam rumahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian amalan yang bentuknya sedekah, dan itu bisa menjadi rahasia di antara kita dengan Allah saja. Orang lain pun menegakkannya, kita pun melaksanakannya. Lalu kita bersedekah, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah kemudian kita. Dan bisa jadi ini lebih baik dan lebih utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Tapi seandainya sedekah itu kalian sembunyikan lalu kalian berikan kepada fakir miskin, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kemudian Anda, maka itu lebih baik. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan kepada mereka di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah semata. Tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan di bawah arsy Allah, dan Allah berikan kepada yang 7 golongan. Satu di antaranya, kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Di antaranya adalah seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan tangan kanannya. Sebagian orang cuma salah memahami. Mereka mengira tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan, lalu kemudian dia sembunyikan tangan kirinya di belakang badannya ketika menginfakkan dengan tangan kanan. Padahal yang dimaksud di sini adalah sampai-sampai apa yang dia sedekahkan tidak ada orang yang tahu kecuali Allah, kemudian dia berapa jumlahnya sehingga perlu ditutupi dengan tangan kiri.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada rahasia antara kita dengan Allah. Ada amal yang kita tampakkan di hadapan manusia, tapi harus ada amalan yang hanya antara kita dengan Allah saja. Karena begitulah amalan para ulama salafus salih di zaman dahulu. Ada rahasia-rahasia antara mereka dengan Allah. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan kalau ada yang tahu, mereka tersinggung atau marah atau kecewa.